Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Safira dengan nomor induk mahasiswa 2020-020-037, jurusan Keuangan dan Perbankan, mata kuliah Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri dengan dosen pengasuh Muhammad Furqon, Sarjana Ekonomi Islam Magister Manajemen. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan materi yang ada di mata kuliah Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bank garansi. Apa itu bank garansi? Bank garansi adalah layanan perbankan berupa jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain dalam bentuk surat jaminan. Bank garansi ini seperti jaminan keuangan kepada pemasok untuk memulihkan kerugian atau kerusakan. Bank garansi ini dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli yang diberikan kepada pemasok. Ketika pembeli gagal bayar atau ada perselisihan antara kedua pihak, pembeli dapat memerintahkan bank untuk memohon jaminan bank dan memulihkan pembayaran yang disebut dalam instrumen. Perbedaan bank garansi dan letter of credit. Bank garansi hanya dibayarkan jika seorang nasabah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Artinya, bank garansi melindungi mitra dari potensi kerugian yang disebabkan oleh wan prestasi. Di sisi lain, perusahaan nasabah dapat menyediakan bank garansi untuk menunjukkan etikat baik kepada mitra atau menjamin atau sebagai jaminan bahwa perusahaan akan melakukan suatu proyek sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Sedangkan letter of credit merupakan metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir untuk mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari si penerima. Jadi letter of credit ini seperti pembayaran instan yang bisa digunakan oleh eksportir untuk mendapatkan uang lebih cepat. Dalam pemberian kredit, bank akan mengeluarkan uang atau biasa disebut dengan cash loan yang memungkinkan nasabah dapat menarik uang secara tunai tanpa persyaratan khusus. Dalam bank garansi tentu melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pihak penjamin bank, merupakan pihak yang memberikan atau yang mengeluarkan jaminan yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua, pihak terjamin atau nasabah, merupakan pihak yang dijamin atau pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek yang sedang dilakukan. Yang ketiga, pihak penerima jaminan, merupakan pihak yang menerima jaminan atau pihak yang akan memperoleh jaminan ketika pihak terjamin gagal melakukan proyek yang sedang dilakukan. Setelah mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi, saya akan menjelaskan mekanisme bank garansi. Mekanisme bank garansi. Bank sebagai pihak yang dilibatkan berada di antara kedua belah pihak, pihak terjamin dan pihak penerima jaminan. Bank menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya. Dalam arti, untuk menerbitkan bank garansi, harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank. Berikut penjelasan mekanisme bank garansi. Pertama, nasabah atau terjamin memberikan agunan bank garansi kepada penjamin, lalu nasabah membayar provisi bank garansi. Yang kedua, bank penerbit memberikan sertifikat bank garansi kepada nasabah. Ketiga, nasabah memberikan sertifikat bank garansi kepada pemilik penjamin proyek atau penerima jaminan. Keempat, penerima jaminan memberikan proyek ke nasabah atau terjamin. Dan yang kelima, jika nasabah melanggar perjanjian, maka penerima jaminan dapat mengklaim kepada bank penerbit untuk memperoleh ganti rugi. Bank garansi memiliki manfaat dan tujuan. Manfaat umum dari bank garansi yang pertama untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, yang kedua untuk meringankan cash flow, dan yang ketiga untuk menghindari kerugian yang disebabkan kelalaian kewajiban oleh pihak jaminan, sehingga pihak penerima jaminan akan memperoleh ganti rugi dari pihak bank. Tujuan bank garansi. Bagi bank, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek baru yang mau ikut tender.
Sedangkan bagi pemegang jaminan, bank garansi bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Tidak hanya itu, tujuan dari bank garansi juga untuk menumbuhkan rasa percaya antara pemberi jaminan yang dijamin dengan yang menerima jaminan, dan juga untuk memberikan rasa aman ketentraman bagi pihak bank maupun pihak-pihak lainnya, sehingga pihak bank tidak hanya memperoleh keuntungan dari rasa aman dan ketentraman saja, tetapi juga memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Jenis-jenis bank garansi. Yang pertama, bank garansi penangguhan bea masuk. Bank garansi ini diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilikan barang guna penangguhan pembayaran barang bea masuk. Yang kedua, bank garansi pita cukai tembakau merupakan bank garansi yang diberikan kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok. Yang ketiga, bank garansi tender luar negeri. Bank garansi yang diberikan kepada kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong di mana borrower adalah pihak luar negeri. Yang keempat, bank garansi untuk tender dalam negeri. Bank garansi untuk tender dalam negeri adalah bank garansi yang diberikan kepada pemberi atau yang memberi pekerjaan. Yang kelima, bank garansi uang muka. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau leveransi guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek. Yang keenam, bank garansi pelaksanaan. Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau leveransi guna menjamin pelaksanaan pekerjaan atau proyek. 7. Bank garansi pemeliharaan. Bank garansi ini diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan kontraktor atau leveransi guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang tak diselesaikan. 8. Bank garansi perdagangan adalah bank garansi yang diberikan kepada dealer atau agen perdagangan. Dan yang ke-9, bank garansi mendapatkan keterangan pemasukan barang adalah bank garansi yang diberikan kepada dealer atau agen perdagangan. Kesimpulan dari materi bank garansi ini ialah bahwa bank garansi memegang peran sebagai janji dari sebuah bank bahwa mereka akan memikul tanggung jawab debitur jika kontraknya tak terpenuhi. Bank bertindak sebagai penjamin nasabahnya dalam sebuah kontrak dengan imbalan berupa fee yang setara dengan presentasi tertentu dari nilai keseluruhan kontrak. Disimpulkan juga dengan adanya bank garansi, pihak nasabah atau terjamin dapat melakukan usaha atau proyeknya, dan pihak penerima jamin dapat menerima kerugian apabila pihak terjamin melakukan kelalaian dalam kewajibannya. Sekian materi tentang bank garansi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan memberi pengetahuan lebih tentang apa itu bank garansi. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penyampaian dalam materi. Dan juga saya berterima kasih atas perhatiannya terhadap video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.